berbakti kepada orang tua. Firman Tuhan berkata bahwa di akhir zaman ini ada beberapa fenomena dan salah satunya anak itu akan berontak kepada orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Ya, saudara bisa membaca itu di dalam 2 Timotius pasal 3. Dan saya yakin nubuatan firman Tuhan pasti benar. Saudara bisa melihat dalam media-media massa keadaan yang terjadi di akhir zaman ini. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama melihat topik ini. Karena topik ini sangat penting. Saya akan mulai dengan 2 ayat terlebih dahulu. Pertama di dalam Amsal 23 ayat 22. Dengarkanlah ayahmu yang memperanakkan engkau, dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Kolose 3:20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Mengapa topik ini sangat penting? Karena kita sebagai manusia, kita ini punya siklus kehidupan. Ada satu saat di mana kita sebagai seorang anak dan tidak berdaya. Kita dipimpin, dipelihara, dijagai oleh orang tua kita. Atau mungkin wali, atau saya tidak tahu ya. Tapi pada umumnya tentu orang tua. Tapi siklus kehidupan ini terus berjalan. Orang tua akan menjadi tua. Kita akan menjadi besar. Kalau tadinya kita tidak berdaya, mungkin setelah kita besar, kita menjadi orang yang sukses. Kita punya kemampuan dan seterusnya. Sebaliknya, orang tua kita yang tadinya mungkin kuat, gagah, punya kemampuan finansial, mereka menjadi lemah. Tidak jarang mereka kehilangan pekerjaan, pensiun, dan bahkan mungkin menjadi sakit. Itulah siklus kehidupan manusia. Setiap kita pasti menjalani hal ini. Nah, itulah sebabnya mengapa kita harus memperhatikan firman Tuhan. Karena Tuhan berkata bahwa sampai orang tua itu menjadi tua, kita tidak boleh kehilangan rasa respek kita. Tidak boleh menyepelekan, menghina, atau apapun juga. Dan itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Makanya kita perhatikan hal ini. Coba kita melihat dari firman Tuhan, bagaimana perintah ini dimulai dari perjanjian lama. Kita melihat terlebih dahulu dalam 10 Commandments. Kita tahu 10 perintah Allah. 4 ditujukan kepada Allah, 6 ditujukan kepada manusia. Dalam hubungan antar manusia dengan sesamanya. Dan yang 6 ini dimulai dengan perintah hormat kepada orang tua. Jadi 10 Commandments itu, 10 perintah Allah itu ada 8 jangan dan 2 respect. Perhatikan ya, ada 8 don'ts, jangan, tapi ada 2 yang dimulai dengan kata respect, hormati. Yang satu, yaitu perintah yang keempat dikatakan respect my Sabbath, hormati sabatku. Dan hari Sabat itu sudah digenapi dalam Yesus. Makanya kita tidak lagi merayakan Sabat. Karena Sabat itu sudah digenapi dalam Yesus. Di dalam Yesus kita mendapatkan Sabat, mendapatkan rest, mendapatkan peristirahatan yang sejati. Dan respect yang kedua, yang tadi saya katakan, yaitu respect your parents. Hormati orang tuamu. Itu adalah hukum yang kelima. Jadi 10 perintah Allah ini nggak dibatalkan. Seringkali kita salah. Oh, Taurat sudah nggak berlaku. Seolah-olah 10 perintah ini dibatalkan. Ini tidak dibatalkan. Ini hukum moral ini. Hukum moral tidak dibatalkan. Bahkan disempurnakan lewat kayu salib. Jadi perhatikan bahwa hukum pertama yang mengatur hubungan antar manusia dimulai dengan respect your parents. Hormati orang tuamu. Saya maksud dengan orang tua ini bukan cuma papa mama ya. Itu termasuk mertua. Bahkan mungkin ada orang-orang tua lain yang ya saudara harus hormati. Jadi perhatikan hal ini. Betapa pentingnya hormat kepada orang tua ini. Kalau tidak mungkin Tuhan taruh itu pada urutan yang pertama. Respect your parents. Hormati orang tuamu. Sekarang kita coba melihat masih dalam kaitan hukum Taurat. Kita melihat penjabarannya dalam Taurat. Coba saya akan lihatkan 3 ayat tentang hal ini. Semua ini adalah peraturan Taurat. Di dalam Imamat 19 ayat 3, setiap orang di antara kamu harus menyegani ibu dan ayahnya dan memelihara hari-hari Sabatku. Akulah Tuhan Allahmu. Perhatikan ya. Jadi saya katakan tadi nggak salah ya.
ada dua hal yang dimana Tuhan kata respect. Pertama, respect my Sabbath. Kedua, respect your parents. Lalu bagaimana sanksi kalau orang itu tidak hormat kepada orang tua? Coba kita lihat. Siapa yang memukul ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Ini enggak main-main, capital punishment, hukum mati. Waktu itu hukum mati adalah dirajam. Yang berikutnya, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, ia pasti dihukum mati. Jadi Taurat itu punya sanksi yang sangat berat bagi orang-orang yang tidak menghormati orang tuanya. Jangankan memukul, mengutuk saja, itu bisa dihukum mati. Jadi kalau ada anak berani mukul orang tua, waduh saya pikir ini memang sudah luar biasa. Kalau hidup zaman itu sudah nggak ada pilihan lain, dirajam sampai mati. Sesuatu yang tidak bisa ditoleransi oleh Tuhan. Nah sekarang kita mau melihat, tadi mungkin sudah berkata, itu kan perjanjian lama Pak. Perjanjian baru kan penuh kasih karunia. Nah, coba sekarang kita lihat di perjanjian baru ya. Saya bacakan dari satu ayat, perhatikan ini. 1 Timotius pasal 5 ayat 3 dan 4. Hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka, karena itulah yang berkenan kepada Allah. Ayat yang ke-8. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Di perjanjian baru juga sama. Firman Tuhan berkata, kalau orang itu tidak tahu berbakti kepada orang tua, tidak tahu membalas budi orang tua, maka dia disamakan dengan orang yang murtad dan dikatakan lebih buruk daripada orang kafir yang tidak mengenal Tuhan. Ini firman Tuhan, bukan kata saya. Oleh sebab itu mari, saudara masih punya orang tua bukan? Berarti firman ini untuk saudara, bukan untuk orang lain. Bukan untuk anak-anak muda saja, termasuk untuk orang tua. Berikutnya saya akan menunjukkan kepada saudara, mengapa kita harus berbakti kepada orang tua. Kata berbakti di sini memperhatikan, menghormati, memelihara, dan seterusnya. Mengapa? Ada 3 alasan mengapa kita harus berbakti kepada orang tua. Yang pertama, kesempatan. Jadi itu adalah kesempatan untuk kita membalas budi kepada orang tua kita. Memang orang tua itu enggak sempurna. Enggak ada orang tua yang sempurna. Kecuali Bapak di sorga. Orang tua mungkin pernah melakukan sesuatu yang membuat saudara sakit hati dan sebagainya. Mertua saudara pernah mungkin menyakiti hati saudara. Ya itulah manusia saudaraku. Kita pun juga bisa berbuat hal yang sama. Tidak ada orang tua yang sempurna. Tapi bagaimanapun juga ingat, kita ini hutang kepada orang tua kita. Itu harus saudara ingat. Sejelek-jeleknya orang tua, kita ini masih hutang kepada mereka. Karena hutang itu tidak bisa kita bayar sampai kapanpun juga. Makanya ada pepatah ya toh, kasih anak sepanjang gala, kasih ibu sepanjang jalan. Orang tua itu budinya itu tidak bisa kita balas saudara. So itu kalau kita punya kesempatan untuk kita melakukan yang baik, untuk kita memelihara mereka, pakai itu dengan baik. Karena kesempatan itu tidak akan datang lagi. Satu saat mereka akan dipanggil Tuhan. Dan saudara tidak akan bisa memanggil mama, tidak bisa memanggil papa lagi. Ketika mereka sudah dipanggil Tuhan, saya sudah nggak bisa. Tidak ada yang bisa saya panggil mama lagi. Ya, tidak ada yang saya panggil papa. Makanya ini kesempatan, kalau masih diberikan kepada Tuhan, mari kita pakai dengan baik. Gunakan itu, selama masih ada kesempatan. Firman Tuhan berkata, bisa berbuat baiklah. Saya bersyukur kepada Tuhan. Saya dan istri kami dipercaya 6 orang tua. Yang pertama tentu adalah papa mertua. Ya, saya masih nututi pulang dari Taiwan, tidak lama kemudian almarhum Bapak Pendeta Go Chin Leong sakit. Saya masih menututi untuk merawat beliau. Tentu bukan saya sendiri, saudara-saudara lain juga ikut merawat. Itu yang pertama. Dan yang terakhir mama saya juga. Saya masih bisa merawat. Tentu juga dengan adik saya, suami istri, kami 2 anak yang ada di Indonesia ya, kami merawat beliau sampai beliau dipanggil Tuhan.
Tapi ada lagi 4, saudara. Kebetulan ini semua masih keluarga dekat dari Bapak mertua. Dan mereka nggak punya anak, nggak dikaruniai anak. Sehingga akhirnya ya sampai mereka tua dan bahkan sampai mereka dipanggil Tuhan, semua ada di tangan kami. Tuhan percayakan. Saya bersyukur karena ada berkat, saudara. Sudah merawat orang tua itu terima berkat. Ada berkat yang khusus. Nah ini yang kedua yang saya mau katakan. Mengapa kita harus berbakti kepada orang tua? Karena ada berkat. Ingat saudara, hukum tabur tuai ini ingat. Mengapa kita harus berbakti kepada orang tua? Ada hukum tabur tuai. Tadi saya sudah ngomong. Siklus kehidupan itu nggak bisa kita lewati, saudara. Ada masanya kita kecil, ada masanya kita dewasa. Tapi ada masanya nanti kita juga akan menjadi orang tua yang tidak berdaya. Dan ingat, saya tidak menakut-nakuti. Tapi ini firman Tuhan berkata, bahwa apa yang ditabur orang, itu yang akan dituainya. Ingat ini, kalau saudara menabur yang baik, saudara akan menuai yang baik. Firman Tuhan tidak bisa dipermainkan. Tuhan yang menopang firman-Nya, Tuhan tidak mau dipermainkan. Makanya jangan disio-sio orang tua itu. Kalau saudara mendengar firman ini, saudara sadar sudah melakukan kesalahan, maka berarti saudara beruntung. Masih ada kesempatan untuk saudara bertobat. Hormat kepada mereka. Memang orang tua itu ya punya karakter sendiri, saya tahu. Mungkin sudah bilang, oh orang tua itu cerewet, orang tua itu begini, ngerepotin dan sebagainya. Ya itulah orang tua, saudara. Tapi sekali lagi saya mau tekankan, ingat loh ya, kita ini bisa jadi orang tua loh ya. Kita ini besok akan tua loh, ingat loh. Kita tidak akan terus kuat kayak gini. Itu sudah harus ingat itu. Apa yang kita tabur, itu akan kita tuai. Kalau kita menabur yang baik, kita juga akan menuai yang baik. Sebab itu firman Tuhan berkata, ayo jangan jemu berbuat baik. Jangan jemu menabur yang baik. Dan yang ketiga yang saya katakan tadi, bahwa ada berkat. Efesus 6 ayat 23, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Perhatikan firman Tuhan ini, saudara. Karena saya melihat firman ini digenapi, baik secara positif maupun secara negatif. Saya tidak bisa bicara banyak, tapi perhatikan. Kalau kita menghormati orang tua kita, maka Tuhan berjanji, the first commandment with a promise. Ini dalam Taurat, 10 Taurat, hanya satu-satunya perintah yang ada janjinya. Coba sudah lihat itu, 10 perintah. Cuma ini toh, Tuhan bilang, kalau kamu menghormati orang tuamu, kamu akan hidup berbahagia dan panjang umur. Makanya berbahagialah saudara yang sudah memperhatikan orang tua saudara. Saudara yang sudah menjaga, menghormati, berbuat baik kepada mereka. Berbahagialah. Karena Tuhan berjanji, kamu akan panjang umur. Bukan cuma panjang umur, tapi hidup bahagia. Hidupmu itu senang. Banyak orang panjang umur, tapi hidupnya nggak bahagia. Atau sebaliknya banyak orang nggak bisa bahagia. Karena memang nggak dikaruniai panjang umur. Banyak tuh. Tapi firman Tuhan berkata, ini janji Tuhan bagimu. Bahwa kamu akan bahagia dan panjang umur di bumi. Dan contohnya sudah ada. Di dalam Alkitab saya ambil satu contoh, yaitu seorang yang bernama Rut. Rut ini luar biasa karena dia berbakti bukan kepada orang tuanya, tapi kepada mertuanya. Dan itu pun suaminya sudah tidak ada. Rut ini luar biasa, saya renung-renungkan jarang orang kayak Rut ini. Betapa dia memperhatikan mertuanya, dia mengasihi dengan tulus murni. Saudara lihat Rut pernah ngomel? Enggak, dia enggak ngomel. Walaupun dia tahu ketika dia mendampingi orang tuanya berarti dia yang harus cari makan. Dia jadi buruh tani, bukan buruh tani tok. Kalau buruh tani masih diupah. Dia bawanya buruh tani, leles gandum-gandum yang sudah sisa-sisa gandum yang terserak, dia leles. Untuk apa? Ya untuk bisa kenyang, nggak punya kerjaan. Tapi dia nggak pernah ngomel, gara-gara kamu nih orang tua bangka. Nggak pernah. Dia melakukan itu dengan sukacita, karena dia punya kasih. Kasih pada orang tuanya ini. Kepada, ya saya boleh katakan mantan mertua, bukan? Mengapa saya katakan mantan mertua? Karena suaminya udah meninggal. Walaupun ini cuma mantan mertua, dia mengasihi, dia menjaga. Dan apa yang Tuhan balas bagi Rut. Rut diangkat Tuhan menjadi istri seorang konglomerat yang baik hati, yang takut akan Tuhan. Boaz. Dan bukan itu saja, saudara. Dari Rut nanti inilah yang menurunkan Raja Daud. Dari Raja Daud yang menurunkan Mesias.
Oh luar biasa, firman Tuhan itu pasti digenapi. Kalau Tuhan bicara, tidak pernah Tuhan itu asal ngomong. Apa yang dia katakan itu pasti digenapi. Contohnya nyata. Oleh sebab itu mari kita mau bersama-sama ya, masih ada kesempatan. Ubah attitude saudara. Kalau selama ini mungkin saudara ya tidak hormat kepada orang tuamu. Tidak hormat kepada mertuamu, menyepelekan mereka, menghina mereka. Coba diubah sikap itu saudara. Your attitude, sikap saudara, perkataan saudara. Biarlah perkataanmu itu manis, menyenangkan. Ingat mereka sudah enggak lama lagi di dunia ini. Biarlah mereka kembali kepada Bapa dengan ucapan berkat bagimu saudara. Dan saudara pasti diberkati. Amin. Saya akan tutup dengan satu ayat ini. Saudara perhatikan ini, ada pasangan-pasangan di sini. Kasih setia, kasih penghargaan Allah dan manusia. Coba kita baca, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Tuhan Yesus memberkati, haleluya.